Kehidupan di jalanan sangat mengerikan. Saya juga sering dihina orang, diinjak, dipukul, diludahi, sampai beberapa kali luka tusuk, overdosis itu berapa kali. Dan itu saya sudah hampir-hampir di titik kritis, tidak bisa apa-apa, muntah darah. Saya menggadaikan sebuah sertifikat milik orang tua, sertifikat satu-satunya, yang di atasnya ada rumah orang tua saya sendiri, saya gadaikan senilai 25 juta. Bentukan orang jalanan seperti apa sih? Teman-teman punk yang penuh tato, penuh piercing, ya saya masih dengan bangganya melakukan itu, dan saya berteriak tentang apa itu kebebasan. Bagi saya sendiri, punk itu adalah saat kita menolak sebuah kenyamanan, saat kita mau memberikan sebuah manfaat, tidak hanya sekedar berkuar ataupun sekedar berbicara tentang ide gagasan, tetapi kita mau mempraktekkan dan kita mau bermanfaat bagi siapapun. Bagi saya, punk adalah seperti itu. Ngeten wit saya enten sik kadang mboten nriman. Wah, ya padha wae. Nama saya Sibak, saya dari petani pang Gunung Kidul. Awal itu adalah tahun 2004, saya lulus SMP. Saya minta izin kepada orang tua untuk merantau saat itu. Saat itu hanya ke daerah Magelang, Jawa Tengah. Terus saya lanjut lagi ke daerah Bekasi, ke daerah Tangerang, daerah Bogor, dan macam-macam dengan tujuan apa? Mencari sebuah pekerjaan. Karena di kampung saat itu pekerjaan sangat sulit. Tetapi apa yang terjadi, saya di luar kota, saya tidak punya saudara, saya tidak punya keluarga, saya tidak punya jaringan, dan yang menerima saya saat itu adalah teman-teman komunitas. Dan akhirnya saya besar bersama mereka dengan segala kehidupan di jalanan saat itu. Kehidupan di jalanan sangat mengerikan. Akhirnya saya juga sering dihina orang, diinjak, dipukul, diludahi, sampai beberapa kali luka tusuk, luka pukul, kepala yang bocor, sobek, perut yang kena tusuk. Sampai hari ini luka-luka itu masih ada, hingga tidur di emperan toko, dimanapun. Tetapi saat itu ya saya masih dengan bangganya melakukan itu, dan saya berteriak tentang apa itu kebebasan, apa itu segala sesuatu hanya sebuah pembenaran diri ternyata saat itu. Titik terberat saat di jalanan itu saat saya mengalami UD, overdosis itu berapa kali, dan itu saya sudah hampir-hampir di titik kritis, tidak bisa apa-apa, muntah darah. Saat itu di samping gedung, saya tidak punya lahan kosong, ada lahan kosong samping gedung di daerah Bogor. Saya digeletakkan di situ, saya tidak sadar, dan akhirnya saya diselamatkan oleh salah satu orang. Saya tidak kenal sampai hari ini, saya juga belum ketemu orang itu. Saya dibawa ke rumah sakit, ternyata paru-paru saya bocor beberapa, dan ada beberapa luka di tubuh saat itu, dan itu sangat mengerikan. Dan saat itu saya sudah diambang sebuah kematian mungkin ya gitu. Titik balik dari semua itu adalah saya masih dikasih hidup sampai hari ini. Berarti Tuhan punya cerita, Tuhan punya sebuah alur bahwa saya masih punya banyak hal yang harus saya kerjakan. Saya masih dikasih hidup berapa kali saya OD, saya ditusuk, saya kecelakaan, saya benturan, saya bentrokan, dan masih hidup sampai hari ini. Saya yakin bahwa Tuhan masih ngasih sebuah ruang, sebuah waktu untuk saya untuk melakukan hal yang mungkin perubahan itu tadi.
di dalam perenungan, di dalam kesendirian. Saat itu saya akhirnya banyak membaca, dan salah satu bacaan yang saya baca itu berbunyi seperti ini. Manusia itu ternyata hanya seperti uap, sebentar terlihat, sebentar hilang. Nah itu sangat mengena, kalimat itu sangat mengena, dan bagi saya, oh ya, ternyata saya itu hidup ya benernya tidak lama. Tetapi di hidup yang tidak lama, di hidup yang sebentar terlihat ini, apa yang harus saya lakukan gitu loh. Nah, itulah menjadi titik balik kenapa saya harus melakukan hal-hal yang mungkin bertolak belakang dari masalah-masalah yang dahulu. Saat itu saya mulai untuk belajar, untuk melakukan hal-hal sederhana. Saya kembali ke masyarakat, saya bersosial dengan masyarakat. Karena selama 11 tahun saya meninggalkan masyarakat, saya meninggalkan padukuhan, saya meninggalkan desa saya, termasuk sosial masyarakatnya, saya tinggalkan semuanya saat itu demi sebuah ideologi ataupun sebuah hal yang mungkin menurut saya saat itu benar. Tetapi saat ini saya mulailah, saat itu saya datang ke Gunung Kidul, saya mulai bersosial dengan masyarakat, melakukan banyak hal, ternyata paham, tahu, ternyata banyak hal yang di daerah saya sendiri perlu kita perbaiki. Makanya yang terjadi saat ini adalah kenapa petani pang bisa terbentuk adalah kenapa tidak dari generasi petani, kenapa tidak ada penerus petani di daerah kami di Gunung Kidul. Nah, akhirnya saya belajar bertani, saya menekatkan diri bertani bersama teman-teman komunitas saat itu. Proses itu sangat-sangat tidak mudah. Awal mula saya bertani, saya menggadaikan sebuah sertifikat milik orang tua. Sertifikat satu-satunya, yang di atasnya ada rumah orang tua saya sendiri, saya gadaikan senilai 25 juta. Saya belajar bertani dari uang itu dengan segala resikonya, mungkin jarang yang membantu, jarang yang mendatangi untuk memberikan sebuah ilmunya karena tahu bentukan orang jalanan seperti apa sih, dan masyarakat pedesaan masih asing dengan teman-teman pang yang penuh tato, penuh piercing. Tetapi setelah masyarakat itu paham, mereka tahu yang kita kerjakan, ternyata itu ada hasilnya juga. Dari hasil itu kita bagikan ke masyarakat, sebagian kita jual saat itu karena harus membayar kembali sertifikat itu akhirnya masyarakat sedikit banyak yang datang, dan akhirnya banyak ngobrol bersama kita saat itu. Saat ini kita menggarap sekitaran 7.000 meter tanah, ada 5 tempat, dan saat ini kita full sayur mayur. Saat ini kita menanam kacang panjang, kita menanam cabai, kita menanam terong, tomat, kangkung, sawi. Tapi sekali lagi itu bukan menjadi sebuah kebanggaan kami. Kebanggaan kami adalah saat bisa membuktikan bahwa teman-teman pang ini bisa berkarya, bisa menjadi yang terbaik ataupun menjadi baik. Saya hidup ini bukan sebuah kekuatan saya sendiri, tetapi ini sebuah anugerah yang saya terima dari Tuhan saya terima. Dan saya harus mengembangkan setiap talenta yang ada. Saya tidak cukup mengubur talenta itu, dan akhirnya suatu saat nanti kalau ditanya hanya akan mengembalikan satu talenta yang dikasih. Tapi saya tidak mau di titik itu. Akhirnya saya paham saya harus melipat gandakan talenta-talenta itu. Makanya sampai hari ini saya berkomunitas, berforum, berlembaga, berteman dengan banyak orang. Saya harus beraktivitas di banyak
kegiatan, bukan karena saya mampu, tetapi saya tidak mau memendam setiap talenta yang ada. Saya harus memaksimalkan itu, saya harus tetap loyal to proses, saya tetap harus berproses, saya tetap harus memberikan yang terbaik, karena saya akan malu saat nanti saya kembali lagi kepada Tuhan saya, apa yang saya lakukan, saya hanya tidak bisa bercerita apapun. Sampai hari ini pun masih banyak yang mengolok dengan tampilan, dengan potongan rambut, dengan apapun. Saya masih ada sampai hari ini, tetapi saya harus berdamai. Terlepas apapun penampilan saya per hari ini, yang jelas itu tidak merugikan. Mungkin itu saya tidak pernah mengajak untuk orang-orang melakukan hal-hal negatif. Saya tidak mengajak orang untuk berpenampilan seperti saya juga. Kalau menurut beberapa orang itu tidak baik, tidak sopan, ya jangan seperti saya gitu loh. Tetapi bagi saya adalah bagaimana kita bisa membuktikan sebuah aksi nyata, bagaimana kita bisa berdampak, bagaimana kita bisa bermanfaat. Karena saya yakin, saya sudah percaya bahwa Tuhan saya, Yesus, telah tahu segala hal. Dia maha luar biasa, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, dan saya harus memberikan yang terbaik di waktu-waktu saya, karena saya juga tidak tahu, saya tidak paham saya hidup sampai berapa lama. Mungkin besok pagi, mungkin setelah ini, bisa saja. Tetapi yang jelas di sisa-sisa waktu ini saya akan berikan yang terbaik, akan berikan yang terbaik untuk siapapun, untuk apapun, untuk yang hidup, untuk yang terlihat dan yang tidak terlihat gitu. Terima kasih untuk semuanya, sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, manfaat selalu. Rock for Jesus.